Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Mengikuti dering bel yang renyah, gerbang istana surga yang membara tidak ditutup. Sebagai istana kekaisaran dinasti Ventian, gerbang biasanya ditutup di sensi, dan tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari istana kekaisaran. Namun belakangan ini, waktu penutupan gerbang istana sering tertunda hingga jam Yao atau bahkan jam Su. Dikatakan bahwa pangeran sangat marah dengan masalah ini, dan secara khusus mengeluarkan dekret kekaisaran yang mengharuskan gerbang istana ditutup pada saat melamar. Tapi seorang pangeran yang kehilangan kekuasaan seperti harimau tanpa antek. Bahkan permintaan yang tampaknya kecil ini sulit untuk dipenuhi. Seperti biasa, gerbang istana tidak ditutup hingga larut malam karena para jenderal yang memegang kekuatan militer keluar masuk ke sini, menggunakan gerbang istana sebagai gerbang kota. Sekarang banyak orang telah melihat, sejak gerbang istana ditutup, status putra mahkota saat ini mungkin dalam bahaya, dan dia mungkin akan dihapuskan cepat atau lambat. Sekarang pangeran ketiga dan pangeran ketujuh sudah siap untuk pindah, atau mereka sudah pindah. Tetapi mereka hanya takut pada kekuatan satu sama lain. Jadi mereka membiarkan pangeran duduk di posisi itu untuk sementara. Tetapi setelah pemenang ditentukan antara yang ketiga pangeran dan pangeran ketujuh, nasib pangeran bisa dibayangkan. Jadi hari-hari ini Aula Yusing pangeran ketiga dan Hayu Wesai pangeran ketujuh sering mengadakan jamuan makan untuk menjamu tamu dari seluruh dunia. Bahkan mereka mencoba untuk menarik pengaruh mereka. Itulah sebabnya gerbang istana Ventian lebih ditutup lebih terlambat. Loseng secara kasar bertanya tentang situasi istana pembakaran surga, tetapi banyak hal di dalamnya yang tidak jelas, seperti awan dan kabut. Sekarang poin utamanya adalah bahwa Loseng ingin melihat Su Lingyun yang akan menjadi kaisar dari istana pembakaran surga. Meskipun sang pangeran akan digulingkan, Loseng tidak peduli. Pada saat ini, Loseng tiba di gerbang istana, dan saat dia akan masuk, beberapa penjaga kekaisaran menghentikannya. Berhenti! Ini halaman terlarang istana kekaisaran. Jika Anda ingin masuk, Anda harus memberitahu saya siapa Anda. Tolong tunjukkan kartu nama Anda, dan siapa yang ingin Anda temukan. Seorang pelatih tentara kekaisaran bertanya. Mereka yang berani memasuki istana mewakili satu sisi kekuatan, dan orang biasa tidak memiliki keberanian untuk berdiri di sini. Jadi meskipun Loseng hanya memiliki kekuatan alam bawaan tingkat ketiga, kinerja pelatih tentara terlarang dianggap sopan. Loseng mengangkat tangannya dan berkata, "Saya ingin mengunjungi Yang Mulia Putri Cangkong. Saya tidak punya kartu nama, hanya kartu murid sekte Qingyun, Loseng. Namun murid luar biasa dan bahkan murid dalam tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana pembakaran surga. Tetapi Loseng berbeda. Sebagai nama teratas dari kompetisi besar semua puncak sekte Qingyun, ketenaran Loseng tidak hanya tersebar di sekte Qingyun, tetapi sekarang ada banyak orang di bangsawan besar dan kecil, dan bahkan di antara warga sipil, banyak orang tahu namanya. Dan pelatih tentara kekaisaran ini adalah orang yang ditempatkan pangeran ketiga di tentara kekaisaran. Dan pelatih tahu betul bahwa pangeran ketiga saat ini mempekerjakan orang. Sekte Qingyun adalah kekuatan terbesar di dinasti Ventian. Bahkan dapat dikatakan bahwa selama sekte Qingyun ikut campur, Xin Jingtian dapat mengatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi kaisar akan menjadi kaisar. Hanya saja sekte Qingyun tidak berpartisipasi dalam perjuangan politik kali ini. Baik itu penguasa, para tetua, atau orang-orang nyata. Mereka semua merahasiakan perjuangan politik ini dan tidak mau ikut campur.
Oleh karena itu, sulit bagi pangeran ketiga untuk mendapatkan pengaruh dari sekte Qingyun. Meskipun dia mencoba yang terbaik, tetapi kabar baiknya adalah pangeran ketujuh juga tidak bisa mendapatkan dukungan dari sekte Qingyun. Karena tidak mungkin untuk memenangkan orang tua dari sekte Qingyun. Para murid dari sekte Qingyun juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah akhir kompetisi besar, pangeran ketiga telah mengirimkan undangan satu persatu sesuai dengan daftar, dan 100 undangan teratas di daftar Qingyun pada dasarnya disampaikan. Dan Lo Sheng sebagai nomor 1 dalam daftar Qingyun secara alami adalah objek undangan, dan itu adalah hal yang paling penting. Lagi pula, ada banyak anak bangsawan di 100 teratas daftar Qingyun. Misalnya Pe Tianyo berasal dari keluarga Wisui Pe, dan Pe keluarga memilih untuk mendukung pangeran ketujuh, dan Pe Tianyo secara alami tidak memiliki kemungkinan untuk merayu dia. Tapi Lo Sheng adalah murid akar rumput, dan tidak ada bangsawan di belakangnya. Apalagi tempat pertama dalam kompetisi besar semua puncak. Dengan kekuatan seperti itu, masa depan tidak terbatas. Tentu saja itu adalah objek fokus pangeran ketiga. Sangat disayangkan bahwa setelah kompetisi, Lo Sheng tampaknya telah meninggalkan sekte Qingyun, dan pangeran ketiga secara pribadi mengirim seseorang untuk mengundangnya. Tetapi dia tidak dapat menemukan Lo Sheng. Saat ini, ketika dia mendengar kata Lo Sheng, jantungnya berdetak kencang. Bukankah merupakan pencapaian besar untuk membawa Lo Sheng di depan pangeran ketiga? Akibatnya wajah pelatih tentara terlarang menjadi lebih penuh perhatian dan sopan. Di matanya, tampaknya Lo Sheng telah menjadi kontribusi yang besar. Oh, jadi ini Tuan Lo Sheng. Tolong lewat sini. Tolong lewat sini. Pelatih tentara terlarang tersenyum. Melihat pelatih tentara terlarang tiba-tiba begitu sopan, wajah Lo Sheng menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak tahu bahwa tidak hanya ada pangeran ketiga menempatkan pasukan terlarang, tetapi juga pangeran ketujuh. Jika Lo Sheng ditemukan oleh 7 pangeran, saya khawatir tidak mungkin untuk menghindari pertengkaran. Selama ini, kedua pangeran bersaing untuk kekuatan mereka sendiri. Karena hal semacam ini tidak terjadi sekali atau 2 kali. Meskipun Lo Sheng tidak tahu obat apa yang dijual di labu pelatih tentara terlarang, karena dia tidak tahu tempat kehidupan di istana pembakaran surga. Setelah berjalan beberapa saat, Lo Sheng melihat cahaya terang di depannya, dan ada banyak suara yang datang dari orang-orang. Selain itu, dia mendengar suara gong dan genderang. Sepertinya seseorang sedang bernyanyi. Melihat lebih dekat, Lo Sheng melihat kata-kata kuil Yusing tertulis di atas sebuah plakat. Apakah ini kediaman Putri Cangkong? Lo Sheng bertanya mengerutkan kening. Pelatih pasukan terlarang tersenyum dan berkata, Tuan muda Lo Sheng akan tahu kapan Anda masuk. Jika Anda ingin melihat yang mulia, Anda mungkin harus mendapatkan persetujuan dari orang di dalam. Melewati orang di dalam? Siapa orang itu? Sebelum Lo Sheng dapat berbicara, dia mendengar kepala tentara kekaisaran berkata kepada orang-orang di aula Yusing, pergi dan sampaikan berita dan katakan bahwa ini adalah kunjungan sekte Qingyun Lo Sheng. Setelah beberapa saat, sekelompok orang datang keluar dari aula Yusing. Dipimpin oleh sosok yang mengenakan mahkota giok ungu emas dan jubah kuning bercorak ular sanca, dia bergegas maju. Setiap kali orang ini mengangkat tangan dan kakinya, dia memancarkan keagungan yang luar biasa, seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi superior. Meski dia menempatkan postur tubuhnya sangat rendah untuk memberi kesan, tetapi sepertinya dia sedang memandang dirinya sendiri dari ketinggian. Ternyata saudara Lo Sheng yang datang berkunjung. Maaf, saya terlambat menyambut Anda. Senang bertemu Anda. Pria itu tertawa keras. Anda? Lo Sheng mengerutkan kening dengan ekspresi tidak senang di wajahnya.
dia datang untuk mencari Su Lingyun, tetapi dibawa menemui orang ini. Saya pangeran ketiga Surui. Kebetulan saya mengadakan perjamuan hari ini, jadi saya mengundang saudara Loseng. Surui sangat senang saat ini, tetapi dia mengundang Loseng beberapa kali, tetapi dia gagal. Tanpa diduga, Loseng datang ke pintu sendirian. Pangeran ketiga. Jika itu adalah orang biasa atau di rakyat biasa, ketika dia melihat seseorang di keluarga kerajaan, dia harus bersujud 3 kali dan membungkuk 9 kali, berteriak 1000 tahun. Namun prajurit tidak akan terpaku pada saat ini. Anda harus tahu bahwa prajurit hanya menghormati yang kuat. Jadi bagaimana jika kaisar Anda memiliki ribuan pasukan? Jika kekuatannya tidak cukup, mengambil kepala seperti mengambil sesuatu dari tas. Sama seperti pangeran ke-6 Sulong, berpartisipasi dalam kompetisi semua puncak, tetapi dia tersingkir di tengah kompetisi semua puncak. Dan Sulong tidak diberikan perlakuan istimewa karena statusnya sebagai seorang pangeran. Surui ini sangat perhatian, dia pasti berusaha untuk memenangkannya. Tetapi Loseng tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pusaran politik istana Ventian. Jadi dia segera berkata, "Pangeran ketiga, saya tidak datang ke istana Ventian untuk mengunjungi Anda. Saya di sini untuk menemukan Yang Mulia Putri Cangkong." Mendengar kata-kata Loseng, wajah Surui sedikit membeku, dan orang-orang di sekitar Surui berteriak, "Yang Mulia Pangeran ketiga mengundang Anda masuk karena kami sangat memikirkan Anda. Tidak masalah siapa yang Anda kunjungi." "Apakah Anda benar-benar berpikir begitu?" Surui memberi isyarat untuk menghentikan percakapan orang-orang di belakangnya, tetapi senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. "Yang Mulia sedang beristirahat di istana Xiaomingnya. Jika Anda ingin melihatnya, saya dapat membantu Anda untuk datang ke sini." Loseng memandang orang-orang di belakang Surui dengan dingin. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk bawaan, dan ada 2 atau 3 prajurit yang baru saja memasuki alam dewa penerangan, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Tidak apa-apa, saya tunggu saja di sini untuk Yang Mulia Putri." Segera, Loseng mengikuti pangeran ketiga ke istana Yusing. Hari ini, pangeran ketiga menjamu tamu, dan semua orang yang datang ke sini adalah tokoh terkemuka. Begitu Loseng melangkah ke dalamnya, dia merasakan beberapa aura yang kuat, dan master aura ini tampaknya kuat di alam dewa penerangan. "Beri saudara Loseng tempat duduk." Memasuki aula, pangeran ketiga segera memerintahkan. Segera 6 atau 7 pelayan datang dengan langkah teratai, dan setelah beberapa saat, ada meja persegi dan kursi di depan Loseng, di mana melon segar, buah-buahan, dan daging diletakkan. Karena Surui setuju untuk membawa Yunlong, Loseng secara alami duduk dan menunggu, sedangkan Surui benar-benar ingin memenangkannya. Dia hanya perlu berhati-hati. Siapa yang tahu bahwa Surui lebih mendesak daripada yang dia bayangkan. Saat dia duduk, Surui kembali ke tempat duduknya, mengangkat gelas anggurnya sambil tersenyum dan berkata, "Saudara Loseng, Anda memenangkan tempat pertama di kompetisi Sekte Qingyun. Xiao Wang selalu ingin berkunjung setelah mengetahuinya. Tetapi Anda belum berada di Sekte Qingyun selama beberapa hari terakhir. Jadi Anda tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Saya sangat tersanjung bahwa Anda telah datang ke istana Xiao Wang hari ini, dan aku menghormatimu terlebih dahulu." Di perjamuan, banyak tamu mendengar kata-kata Surui, dan wajah mereka menunjukkan ketidakpuasan. Orang-orang ini tidak lahir di Sekte Qingyun, tetapi ada juga banyak bangsawan di antara mereka, dan kekuatan mereka tidak lemah. Tetapi mereka tidak pernah diperlakukan dengan hormat oleh Surui. Meskipun kompetisi Sekte Qingyun lebih baik dari yang pertama, tetapi orang-orang ini tidak tumbuh dari Sekte Qingyun Song. Dan mereka tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang kekuatan murid Sekte Qingyun. Tapi melihatnya seperti ini, Loseng hanya sedikit pria kuat di alam bawaan tingkat ketiga.
Meskipun pangeran ketiga sangat sopan, tetapi dia hanya seorang kopral. Saya tidak berharap Anda mengudara. Jadi banyak orang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Lo Sheng menatap Surui dengan acuh tak acuh sebagai rasa hormat dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tidak bisa mencukur wajah Surui terlalu banyak. Di depan begitu banyak orang, jadi Lo Sheng juga meminumnya dengan bersulang. Tetapi setelah meminum gelas ini, Lo Sheng merasa bahwa dia harus memperjelaskan beberapa hal dan kemudian berkata, "Yang mulia, saya di sini untuk menemukan Putri Cangkong, bukan untuk mengunjungi Anda." Mendengar kata-kata Lo Sheng, wajah banyak tamu di jamuan menjadi lebih suram. "Apa yang Anda katakan? Pangeran ketiga yang bisa memberi Anda tempat di istana Yusing, dan pangeran ketiga sangat memikirkan Anda." "Udik desa, apakah Anda tidak mengerti situasinya?" "Saya pikir Sekte Qingyun memiliki nama palsu." Kata-kata Lo Sheng ditusuk seperti sarang lebah. Semua orang mengira dia tidak enak dipandang. Pangeran ketiga melakukan segalanya terlebih dahulu, tetapi dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak datang untuk berkunjung untuk pangeran ketiga. Jadi dia tidak memberi muka. Bukankah ini mencari kemarahan? Mendengar bahwa tamunya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, Surui tersenyum sedikit. Menurutnya yang kuat secara alami memiliki kesombongan mereka sendiri. Penampilan Lo Sheng tidak seperti yang diharapkan di luar. "Tidak apa-apa, karena kamu di sini di istana Yusing, Anda adalah tamu saya," kata Surui segera. "Bahkan jika dia adalah tamu Anda, Yang Mulia Pangeran Ketiga, jangan bersikap kasar." "Ya, tidak apa-apa jika dia benar-benar mampu, tapi saya khawatir dia adalah orang yang berkemauan keras yang mengudara." Saat mereka berdiskusi, mereka berdiri dari meja. Seorang pemuda berkemeja putih menangkupkan tangannya ke Surui dan berkata, "Yang Mulia, karena semua orang sangat tertarik, saya ingin bersaing dengan Brother Lo Sheng. Tidak menarik untuk banyak minum di sini, jadi mari berdiskusi untuk menyemangati minumnya." Para tamu lain melihat seseorang menonjol dan segera mengambil kesempatan untuk mencemooh. Surui mengangguk lagi. "Karena semua orang sangat tertarik, saya tidak ingin merusak minat semua orang. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan saudara Lo Sheng." Mendengar itu, Lo Sheng mengerutkan kening dan tidak segera menjawab. Merasa sedikit tidak berdaya hatinya, bagaimana mungkin dia tidak melihat trik Surui? Ini menguji kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak menghadiri perjamuan pangeran ketiga hari ini. Tetapi datang untuk menemukan Su Lingyun dan bersaing dengan yang lain tanpa alasan. Dia benar-benar tidak membosankan. Melihat bahwa Lo Sheng tidak menjawab, pemuda berkemeja putih itu mencibir dan berkata, "Tidakkah Anda berani? Takut kehilangan muka? Mampu menjadi kursi Yang Mulia Pangeran Ketiga?" "Semua tamu Yang Mulia adalah orang-orang yang cakap. Jika kalah, maka Anda harus dengan patuh keluar dari sini." "Ya, kursi tempat duduk pangeran ketiga tidak mudah dimenangkan. Pangeran ketiga tidak membuang-buang makanan." Melihat ekspresi berapi-api dari orang-orang ini, Lo Sheng menghela nafas sedikit. Tampaknya mereka menganggap diri mereka sebagai pesaing. Pangeran ketiga seharusnya menarik banyak kekuatan saat ini. Yang paling penting adalah 7 pria agung. Beberapa dan kemudian orang-orang ini dan sumber daya pangeran ketiga ditakdirkan untuk dibatasi. Jika saya terlibat, mereka khawatir saya akan mengukir sebagian sumber daya dari saya. Secara alami, orang-orang ini tabu dan pangeran ketiga membiarkan orang-orang ini memprovokasi diri sendiri adalah untuk menguji kekuatan saya sendiri dan melihat apakah kejatuhan Lo Sheng ke tanah sepadan teman pangeran. "Jangan merusak kedamaian Anda karena ini," Surui berkata sambil tersenyum. Kata-kata Surui terdengar seperti dia membantu Lo Sheng keluar dari pengepungan. Tetapi sebenarnya dia membunyikan arti provokasi.
Pemuda berbaju putih juga menggelengkan kepalanya dan berjalan ke tempatnya saat dia berkata, "Semua karena pangeran ketiga. Karena itu, lupakan saja, itu membosankan. Para murid King Yunsong terlalu pengecut." Seseorang berkata lagi. Semakin dia berkata, semakin jelek dia, dan alis Loseng menjadi semakin serius. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. "Karena semua orang sangat tertarik dengan Yasing, saya tidak ada hubungannya menunggu di sini, jadi tidak apa-apa untuk menambah kesenangan." Begitu kata-kata Loseng jatuh, pemuda berbaju putih itu tiba-tiba menoleh, dan ada kilatan cahaya di antara alisnya. Dia benar-benar tidak bisa menahannya. Dia takut Loseng benar-benar tahan. Seperti tamu pangeran ketiga, bagaimana mungkin tuan muda tidak mengerti arti pangeran ketiga? Perlu untuk menguji kekuatan Loseng. "Oke, saudara Loseng sangat menghargai. Xiao Wang, saya juga akan membuka mata saya hari ini dan menghasilkan banyak uang. Jika ada yang bisa mengalahkan saudara Loseng hari ini, Xiao Wang akan menghadiahnya dengan 1000 kristal persegi." Surui tertawa. Mendengar kata-kata Surui, para prajurit di pesta itu tiba-tiba menjadi bersemangat. 1000 kristal persegi jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi para pejuang yang tidak dilahirkan dalam keluarga bangsawan ini. Namun gerakan Surui agak tidak baik. Jelas menyeret Loseng ke dalam pertempuran roda. Pertempuran roda? Loseng mencibir di dalam hatinya. Dia tidak takut dengan pertempuran roda. Daya tahannya dengan tubuh senjata spiritual jauh melebihi prajurit biasa. Belum lagi karena Loseng memutuskan untuk bergerak. Dia pasti akan membuat tangan yang berat untuk menghalangi dia. Benar-benar berani datang. Mungkin tidak banyak orang yang menantangnya. Di aula utama Kuil Yusing, ruang terbuka telah dibersihkan dan karpet tebal telah diletakkan di tengahnya, yang merupakan tempat untuk bertanding. Anak laki-laki berbaju putih melayang di udara. Meskipun dia bisa terbang setelah memasuki alam dewa penerangan, masih ada banyak perbedaan dengan keterampilan terbangnya. Setelah satu lingkaran mendarat dengan lembut di atas karpet dan kemudian menatap Loseng dengan mata provokatif. Loseng tidak panik dan berjalan kaki. Pria pemuda berbaju putih menangkupkan tangannya ke arah Loseng dan berkata, "Ingat nama saya. Saya Zhou Feiyi. Saya benci orang yang paling berpura-pura menjadi yang terbaik dalam hidup saya. Ketika saya bertemu orang seperti ini, saya harus mengalahkan dia sampai dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri." Mendengar kata-kata Zhou Feiyi, Loseng tidak bisa menahan tawa. Zhou Feiyi ini mengenakan pakaian putih, berpakaian dengan lembut dan anggun, dan penampilannya dianggap sebagai bakat yang tampan. Tetapi dia berbicara dengan sangat vulgar. Kontras yang sangat besar membuat Loseng tidak bisa menahan tawa. "Saya harap Anda masih bisa tertawa." Setelah Zhou Feiyi selesai berbicara, sedikit esensi sejati berwarna merah tua menyebar dari kedua tangannya. Dan esensi sejati terus tumbuh di sepanjang jarinya, dan akhirnya memadat menjadi 10 akar panjang. Pada saat yang sama, 2 sayap dengan esensi sejati yang kental muncul di belakang Zhou Feiyi. Melihat perubahan Zhou Feiyi, Loseng mengangkat alisnya dengan ringan. Untuk bisa menjadi tamu yang mulia, pangeran ketiga harus memiliki beberapa keterampilan. Zhou Feiyi ini harus memvisualisasikan sejenis burung dan merenungkan esensi sejati untuk menjadi cakar dan sayap. Maka yang terbaik darinya adalah kecepatan. Benar saja, Loseng hanya berpikir begitu, dan 2 sayap di belakang Zhou Feiyi melambai. Dan seluruh orang bergegas menuju Loseng dengan serangkaian bayangan. Hari ini, saya sedang berdiskusi di perjamuan pangeran. Meskipun saya mengatakan itu untuk menambah kesenangan, semua orang penuh amarah. Mereka merasa bahwa Loseng terlalu sombong. Semua kemarahan ini ditunjukkan pada Loseng.
Ketika mereka melihat Zhou Feiyi bergerak, semua orang bersorak. Teknik gerakan sayap terbang. Zhou Feiyi adalah sejenis teknik gerakan yang dibuat olehnya. Itu tidak terlihat buka mata anak itu. Yang terbaik adalah mengeluarkan darah loseng. Biarkan dia mengerti langit tinggi dan bumi tebal. Beritahu dia bahwa tidak ada orang yang lemah ketika pangeran ketiga duduk. Kecepatan Zhou Feiyi memang sangat cepat, apalagi kuncinya adalah dia seperti burung layang-layang terbang, sangat fleksibel, tidak menentukan saat terbang di udara. Dari kiri ke kanan itu adalah sulit untuk menilai lintasan dan gerakannya. Loseng tidak bergerak seperti gunung, berdiri diam, matanya sedikit menyipit, menangkap lintasan Zhou Feiyi. Karena lawannya dengan tangan kosong, Loseng tidak memilih untuk menggunakan pedang. Setelah Zhou Feiyi meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, Loseng meninju saat dia mendekat. Pada saat ini, sayap Zhou Feiyi tiba-tiba bergetar. Dia mengintari lintasan yang luar biasa di udara dan menghindari pukulan Loseng bergegas ke kanan. Menusuk. Goresan ini meninggalkan 3 bekas cakaran di pakaian Loseng. Oke, langkah Zhou Feiyi, bayangan seperti sihir, sangat bagus. Anak itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya pikir itu sangat kuat, sehingga orang nomor 1 di Sekte Qingyun memiliki kebajikan ini. Tanah seni bela diri, itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Zhou Feiyi belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi pada saat ini, seseorang keluar untuk berbicara. Orang yang berbicara adalah Huo Gang. Dia juga seorang murid dari Sekte Qingyun dan murid teratas di puncak Tian Furi. Kekuatannya tidak buruk, tetapi para pejuang sangat kekurangan sumber daya kultivasi. Dan hal-hal ini dapat diberikan kepadanya oleh pangeran ketiga. Jadi dapat dimengerti jika dia memilih untuk berdiri di samping pangeran ketiga. Dia telah berpartisipasi dalam kompetisi besar semua puncak, menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhou Feiyi tentu saja tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi Loseng juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sekte Qingyun kami tidak seburuk yang seperti Anda bayangkan. Jika Zhou Feiyi dapat mengalahkan Loseng, saya akan menulis kata Huo terbalik. Huo Gang, bagaimana Anda bisa menumbuhkan ambisi orang lain? Apakah Loseng ini benar-benar sekuat itu? Seseorang berkata dengan tidak senang. Saya tidak mencoba menjadi ambisius. Saya mengatakan yang sebenarnya. Huo Gang menatap Loseng dan berkata, penampilan Loseng di kompetisi besar semua puncak terlalu luar biasa, dan Huo Gang meninggalkan kesan mendalam padanya. Nyatanya Zhou Feiyi lah yang lebih tercengang saat ini. Cakar tajam merah gelap di tangannya diubah oleh esensi aslinya. Awalnya dia berpikir bahwa di bawah genggaman ini, bau Loseng dapat terkoyak, dan tidak peduli seberapa buruknya, itu dapat meninggalkan 3 alur yang dalam di atasnya. Setelah itu mengambilnya, dia menemukan bahwa tubuh Loseng sekeras plat baja. Tidak, bahkan jika plat baja berada di bawah genggamannya, itu akan dihancurkan olehnya. Kekuatan tubuh fisik Loseng sangat sulit untuk dijelaskan. Jika Anda harus menggambarkannya, kekerasannya sebanding dengan beberapa pertahanan tingkat senjata spiritual senjata ajaib. Jadi bagaimana mungkin ada tubuh fisik yang kuat? Orang ini tidak mungkin monster. Zhou Feiyi bukan murid Sekte Qingyun. Tegasnya, dia milik orang-orang Jianghu. Prajurit di wilayah timur umumnya memiliki 3 jalur pertumbuhan, dan yang terkuat dan terbaik dari mereka secara alami pergi ke Sekte Qingyun. Seperti Loseng dan Hua Tianming, tipe kedua adalah bergabung dengan tentara kekaisaran dan tumbuh dalam penempaan darah dan api. Seperti Guohan Tian, Sun Feilong, dan Xing Tiansu. Jenis terburuk adalah prajurit yang lahir di sungai dan danau. Warisan mereka jauh lebih rendah daripada murid Sekte Qingyun. Dan pada saat yang sama,
Mereka tidak seperti tentara kekaisaran yang selalu diambang kematian. Bahkan jika mereka menerobos alam dewa penerangan, kekuatan mereka hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Jadi perbedaan terbesar antara mereka dan para murid sekte Qingyun adalah visi dan latar belakang mereka. Meskipun Zhou Feiyi menyerang Lo Sheng dengan kecepatannya sendiri, dia menemukan bahwa pukulan tajam seperti itu tidak dapat menembus pertahanan tubuh fisik Lo Sheng. Pada saat ini, dia benar-benar terpana dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini juga karena kurangnya latar belakang Zhou Feiyi, kurangnya warisan dalam keterampilan dan gerakan, dan metode serangannya terlalu tunggal. Misalnya, setelah Hua Tianming dan Pe Tianyu memperhatikan tubuh tirani Lo Sheng, mereka akan menggunakan gerakan lain untuk menargetkan Lo Sheng. Bahkan jika Zhoudan kalah dari hantu iblis surgawi Lo Sheng, dia akan menggunakan kartu truf lagu kebenaran. Dan kartu truf Zhou Feiyi, selain sepasang sayap dan cakar yang tajam, benar-benar tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk memecahkan senjata roh tubuh Lo Sheng. Zhou Feiyi tertekan di dalam hatinya. Dia sudah menunggang harimau dan dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi Lo Sheng. Tetapi dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan fisik lawan. Wajah ini benar-benar memalukan. Zhou Feiyi, ayolah, apa yang kamu takutkan? Lain kali garuk saja perutnya berkeping-keping. Mendengar kata-kata mendesak itu, Zhou Feiyi kesal di hatinya. Sial, semua orang tahu bagaimana memanggil di sana. Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Saat ini dia benar-benar ingin mengaku kalah, tapi dia merasakan mata pangeran ketiga memperhatikan sisi ini. Jika terlalu asal-asalan, dia akan diremehkan oleh pangeran ketiga. Dia hanya bisa menggertakkan gigi dan bergegas ke Lo Sheng lagi. Kali ini Zhou Feiyi menggunakan seluruh kekuatannya dan seluruh orang berubah menjadi spiral yang dicekik ke arah Lo Sheng. Spiral sayap terbang. Metode serangan spiral Zhou Feiyi juga merupakan seni bela dirinya sendiri. Melihat arah rotasi Zhou Feiyi, Lo Sheng sedikit mengangguk. Keterampilan bela diri ini tampaknya agak mirip dengan tarian pedang Yoye dan bahkan dapat dianggap sebagai prototipe tarian pedang. Tetapi kekuatan keduanya ada celah yang sangat besar. Yoye mengandalkan energi jahat untuk menggerakkan spiral, sedangkan Zhou Feiyi mengandalkan esensi sejatinya untuk menggerakkannya. Menghadapi spiral sayap terbang Zhou Feiyi, Lo Sheng tidak mengelak atau menghindar. Setelah pertempuran dengan Pe Tianyu, tubuh Lo Sheng sudah memiliki pola roh ketiga, dan kekuatan tubuhnya sebanding dengan senjata spiritual tingkat tinggi. Jadi serangan Zhou Feiyi ini sama sekali tidak bisa melukai tubuh Lo Sheng. Saat 10 cakar tajam di tangan Zhou Feiyi mencekik ke arahnya, Lo Sheng tiba-tiba merentangkan tangannya dan membuat postur bertahan. Melihat tindakan Lo Sheng, semua orang tiba-tiba tertawa. Lo Sheng tertangkap sekali saja, jadi dia tidak memiliki ingatan yang panjang. Cakar Zhou Feiyi sangat tajam dan dengan spiral sayap terbang, bahkan plat baja setebal beberapa inci dapat langsung dibor. Lengannya mungkin akan lumpuh, gantung saja. Saya belum pernah melihat prajurit bodoh seperti itu. Siapa yang bisa memberitahu saya bagaimana dia mendapat tempat pertama di sekte Qingyun? Di antara tawa, spiral sayap terbang Zhou Feiyi akhirnya memutar ke arah lengan Lo Sheng. Semua orang mengharapkan adegan di mana lengan Lo Sheng dipelintir dan dihancurkan, tetapi adegan itu tidak muncul. Justru cakar Zhou Feiyi dipelintir di lengan Lo Sheng dan tidak mungkin menyimpan sedikit pun kulit Lo Sheng. Saat ini senyuman di wajah semua orang membeku. Pada saat ini, pikiran para tamu di jamuan makan hampir sama dengan pikiran Zhou Feiyi. Lo Sheng adalah monster sialan, bukan? Biasanya digambarkan bahwa tubuh fisik seseorang adalah tirani. Artinya tubuh fisiknya sangat kuat.
Tetapi sekuat apapun tubuh manusia, ada batasnya. Lagi pula hanya ada lapisan tipis kulit di atasnya. Permukaan tubuh manusia dan daging dan darah berada di bawah kulit. Tidak seperti beberapa monster, karena akan ada lapisan cangkang keras yang bertanduk. Jadi seberapa kuat dagingnya? Loseng membiarkan mereka mengerti bahwa tubuh fisik bisa begitu kuat, sehingga berdiri di sini untuk Anda lawan. Dan Anda tidak dapat menyakiti saya sama sekali. Meskipun ini bukan lagi kompetisi, ini disebut menganiaya. Hanya ketika perbedaan kekuatan cukup besar, seseorang dapat memiliki kemampuan untuk menghabisi lawan. Melihat senyum tipis di wajah Loseng, banyak tamu menyadari bahwa Loseng sama sekali tidak peduli dengan pendapat mereka, karena kekuatan mereka tidak layak disebutkan di depan Loseng. Tapi mata Surui bersinar. Loseng ini benar-benar berbakat. Saya harus mencoba yang terbaik untuk merekrutnya di panji saya. Pada awalnya Surui tidak begitu tertarik dengan kekuatan Loseng. Yang dia pedulikan adalah reputasi Loseng. Jika dia bisa mendapatkan nama puncak Sekte Qingyun di bawah panjinya, maka Sekte Qingyun akan memiliki efek berantai. Seolah-olah Loseng seperti itu adalah kunci untuk memblokir pintu Sekte Qingyun. Tapi sekarang tampaknya Loseng bukan hanya kunci, dia juga pedang yang tajam. Terlebih lagi, Loseng baru berusia 17 tahun dan dia memiliki masa depan yang tidak terbatas. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.